Baiklah, kita akan tinjau ulang ya teori tentang power series ya, yang seharusnya di bagian awal dari kuliah power series ini ya. Tetapi kita akan membahas lebih detail memang setelah kita banyak mengaplikasikannya ya, mengerjakan contoh soal, beberapa contoh soal, baik menggunakan deret ekspansinya maupun menggunakan recursion formula, sehingga kita cukup memiliki pengalaman tentang power series ya. Dan juga kita sudah mengevaluasi, menganalisa beberapa deret konvergen ya, sehingga kita memiliki pemahaman yang cukup untuk memahami teori yang di awal-awal ini ya. Itu bahasa aslinya tadi yang ini. Ini saya mencoba menerjemahkannya. Ya. Penyelesaian dengan deret dari persamaan diferensial biasa ya. Persamaan diferensial biasa diselesaikan menggunakan deret, yang deretnya nanti disebut power series. Persamaan diferensial biasa itu bahasa Inggrisnya ODE, Ordinary Differential Equations, ada S-nya. Mungkin bahasa Indonesianya PDS, ya, gitu ya. Persamaan diferensial. Nanti ada fungsi-fungsi khusus ya. Salah satunya ya PD Legendre, PD Bessel, dan PD hipergeometri ya, yang didiskusikan pada kuliah engineering matematik ya. Pada kuliah sebelumnya, Matematika Teknik 1, penyelesaian persamaan diferensial biasa dengan koefisien konstan dapat diselesaikan dengan metode aljabar, dan jawabannya merupakan fungsi-fungsi dasar yang biasa dikenal ya. Mungkin ini perlu sedikit saya review ya. Jadi kalau kita misalnya PD ordo 2 gitu ya, D kuadrat Y dx kuadrat plus Px dy dx Gx Y sama dengan Rx gitu ya misalnya. Nah, khusus ya, jika koefisiennya P dan Q ini merupakan konstanta, Rx-nya tetap merupakan variabel, yaitu fungsi X ya, maka kita bisa menyelesaikannya dengan metode aljabar biasa ya. Jadi mungkin perlu sedikit direview ini mahasiswa ya. Nanti ada 2, jika Rx-nya sama dengan 0, itu disebut persamaan diferensial linear homogen ya. Kalau Rx-nya tidak sama dengan 0, maka disebut persamaan diferensial linear non homogen ya. Untuk Px dan Qx konstanta ya. Cara menyelesaikannya gimana untuk Px dan Qx konstanta tadi, koefisien konstan homogen maupun non homogen ya, kita yang homogen menggunakan persamaan karakteristik ya namanya. Dan nanti dari persamaan karakteristik ya, kita bisa menemukan jawaban dari PD linear homogen. Bagaimana kalau non homogen? Kalau non homogen berarti ini ada fungsinya ya, kita menemukan jawabannya sama dengan jawaban homogen dan plus jawaban non homogen ya. Jawaban non homogen nanti diperoleh dengan metode ada 2 ya, koefisien tak tentu
dan metode variasi parameter. Yang itu memerlukan penjelasan yang agak panjang dan mohon dilihat di menyelesaikan persamaan PD linear dengan koefisien konstan pada teori di matematika teknik 1 ya, kalau di teknik mesin program sarjana. Kemudian sekarang kalau koefisiennya Px dan Qx variabel atau merupakan fungsi X sembarang, penyelesaiannya tidak bisa dengan metode aljabar yang menggunakan persamaan parameter tersebut ya. Akan menjadi rumit dan penyelesaiannya mungkin bukan merupakan fungsi-fungsi dasar. Jawabannya mungkin bisa bukan merupakan fungsi-fungsi elementer ya, seperti sin X, cos X, ln X, E pangkat X, dan sebagainya ya. Bisa jawabannya berupa nanti polinomial Legendre ya, dan fungsi Bessel mungkin jawabannya PD Bessel, jawabannya juga bukan fungsi elementer, tetapi jawabannya adalah fungsi Bessel. Demikian juga PD hipergeometri, jawabannya bukan fungsi elementer, kecuali konvergen ya, untuk kasus-kasus sangat khusus itu, konvergen kepada nilai fungsi elementer, seperti yang kita telah jelaskan sebelumnya ya, konvergen ke deret-deret Maclaurin misalnya. Oke, PD hipergeometri juga mungkin belum tentu dia konvergen ke fungsi elementer, tetapi jawabannya merupakan fungsi hipergeometri gitu ya. Oke, kita baca saja. PD Legendre, PD Bessel, dan PD hipergeometri merupakan contoh jenis PD biasa, ini masih ordinary differential equation, koefisien variabel tentu saja, dengan penyelesaiannya bukan merupakan fungsi elementer. Dikarenakan PD diferensial biasa tersebut, persamaan diferensial tersebut, dan penyelesaiannya yakni polinomial Legendre, fungsi Bessel, dan fungsi hipergeometri memainkan peran penting dalam pemodelan bidang engineering atau disebut biasanya matematika terapan, matematika teknik, atau matematika rekayasa ya. Engineering matematik itu terjemahnya bisa 3 ini yang biasa dipakai. Maka sudah seharusnya untuk kita pelajari 2 metode standar untuk penyelesaian PD tersebut. Ya, ini mungkin perlu saya jelaskan ini. Ya, memainkan peran penting dalam pemodelan bidang engineering ya, PD-PD ini, dan kita harusnya bisa. Kenapa kok begitu? Mungkin kembali kita lihat bagaimana prosedur atau SOP engineering matematik. Ya, bagian paling atas ya, kira-kira. Nah, ini. Ya, artinya ada model fisiknya dan ada model matematiknya. Ya. Model fisiknya, model matematikanya berupa persamaan diferensial Legendre atau berupa persamaan diferensial PD Bessel ya, dan PD hipergeometrik ya. Berarti kita harus mencari jawabannya ya. Ini yang menjadi bidangnya matematika teknik yang di sini. Nah, jawabannya ternyata bukan fungsi elementer nanti ya, tetapi merupakan seperti yang disebutkan tadi, merupakan deret lagi ya. Ya, PD Legendre jawabannya adalah polinomial Legendre. Ya, PD Bessel
Jawabannya adalah fungsi Bessel. Dan PD hipergeometri, jawabannya adalah PD fungsi hipergeometri. Yang itu nanti akan kita pelajari ya. Oke, jadi mungkin pada contoh sebelumnya ya, model matematikanya itu kita bisa menyelesaikan menjadi deret, power series, dan power seriesnya konvergen pada fungsi-fungsi elementer. Padahal tidak selalu ya, bisa juga jawabannya tidak konvergen kepada nilai tertentu, tetapi merupakan seperti yang disebut sebelumnya adalah polinomial Legendre atau fungsi Bessel ya, atau fungsi hipergeometri. Oke, kembali ke slide yang kita bicarakan tadi. Ya. Ya, oleh karena ini ya, dikarenakan PD tersebut, ya mana? Ya, dikarenakan PD tersebut yaitu PD Legendre, PD Bessel, dan PD hipergeometri memainkan peran penting dalam pemodelan bidang engineering, artinya ada model fisiknya yang harus dan kita bisa membuat model matematikanya ya, yaitu PD Legendre, PD Bessel, dan PD hipergeometrik ya, yang jawabannya nanti harusnya polinomial Legendre, fungsi Bessel, dan fungsi hipergeometrik ya. Maka kita harus mempelajari dua metode standar untuk menyelesaikan PD tersebut ya. Metode pertama disebut dengan power series atau metode deret pangkat, yang kita sudah mempelajari beberapa waktu sebelumnya ya. Yang jawabannya bentuknya ini ya, yang kita pelajari, meskipun bentuk aslinya tidak seperti ini nanti sebentar lagi ya. Ini adalah bentuk khusus dengan pusat sama dengan 0 ini. Centernya sama dengan 0, baru jawabannya adalah power series yang selama ini kita diskusikan ya. Metode kedua ya, selain metode power series adalah metode Frobenius ya. Sebenarnya metode Frobenius itu juga power series ya, dan dia merupakan bentuk umum dari metode yang pertama ya. Sama ya, metode yang lebih umum biasanya lebih sulit ya. Jadi bentuk umumnya itu sebenarnya adalah yang bisa diselesaikan dengan metode Frobenius. Tetapi untuk kasus-kasus khusus kita bisa menyelesaikannya dengan lebih mudah dengan metode power series. Itu ya. Yang memberikan jawaban dalam bentuk deret pangkat ya, metode Frobenius, jawabannya adalah power series dikalikan ln X ya, dikalikan dengan suku logaritmik atau dikalikan dengan pecahan X pangkat R. Ya, berarti X pangkat R kalikan power series atau ln X dikalikan power series, itu jawabannya ya. Untuk contoh ya, untuk PD Bessel ya, yang nanti kalau PD Legendre bisa ya kita kerjakan dengan power series, maka untuk PD Bessel metode power series ya tidak bisa digunakan untuk menyelesaikannya ya. Atau dikatakan di sini karena metode Frobenius ini adalah bentuk umum dari metode power series ya, maka kasus PD Bessel metode power series tidak cukup umum. Terjemahannya gimana ya, karena bentuk umumnya adalah metode Frobenius, bentuk khususnya adalah power series ya. Untuk kasus PD Bessel
tidak bisa kita menggunakan bentuk yang khusus tadi ya. Kita harus menggunakan bentuk yang umum ya. Oke. Semua jawaban yang lebih advance artinya jawaban yang tidak merupakan fungsi elementer ya. Dari berbagai variasi fungsi-fungsi yang lain ya. Mungkin tidak hanya PD Legendre, kemudian PD Bessel, PD bergeometri, tapi fungsi yang lain ya. Biasanya tidak dibahas dalam kalkulus dasar dan dikenal dengan istilah teknis fungsi-fungsi lanjut, higher function atau special function ya, namanya fungsi-fungsi khusus. Begitu. Kalau kita lihat di bahasa aslinya ini ya. Ini yang mengatakan bahwa is not general enough ya, tidak cukup umum ya metode power series untuk kasus-kasus tertentu ya. Misalnya fungsi Bessel, ini bahasa aslinya ini. The first method is not general enough. Oke, yang higher function atau special function di sini ya sudah jelas. Berikutnya ya, saya rasa ini mudah-mudahan paragraf di sini atau yang di aslinya yang seperti saya sebut di sini, ini tentang case ini ada program komputer yang mengikutinya ya, kita tidak akan membicarakan di sini, kita mengganti dengan Excel yang seperti saya katakan tadi ya. Karena semua mahasiswa yang ngertilah Excel dan dengan menggunakan tool yang lebih umum mudah-mudahan lebih mudah dipahami bagi mahasiswa. Berikutnya tentang teori power series yang sebenarnya ya. Ini bahasa ini aslinya, ini bahasa yang sudah coba saya terjemahkan ya. Metode deret pangkat merupakan metode dasar standar untuk memecahkan persamaan diferensial dengan koefisien variabel. Ya. Memecahkan persamaan diferensial linear, PD linear dengan koefisien variabel, memecahkannya dengan power series. Dengan metode ini diperoleh jawaban dalam bentuk deret pangkat itu tadi ya, yaitu bentuknya ini ya, aslinya yang bentuk umumnya, bukan yang dua ya. Selama ini kita menggunakan ini kan, yang bentuk dua. Ya, jadi mungkin sudah saya jelaskan di sini tadi ya, untuk PD linear koefisien variabel yaitu Px dan Qx ya, bukan merupakan konstanta, maka cara penyelesaian standarnya adalah menggunakan power series ya. Yang dimaksud power series adalah ini ya. A0, A1, A2 disebut koefisien ya. Ininya koefisiennya. X0 ini disebut pusat atau center ya. Ya. Dari deret X, dan X merupakan variabel tentu saja. Ini konstanta ya, tertentu, dan konstanta tertentu itu disebut variabel center atau pusat. Secara khusus jika X0 sama dengan 0, ini sama dengan 0, maka akan diperoleh deret pangkat dalam bentuk pangkat dari X ya, seperti ini yang selama ini kita kenal, yaitu khusus untuk senternya ini sama dengan 0. Perlu digarisbawahi ya, nanti jawabannya ini A0, A1, A2 konstantanya itu maupun variabelnya, fungsi variabel bebasnya ini X kuadrat, X itu nanti jawabannya merupakan bilangan real ya.
Perlu dicatat, istilah power series menunjuk ke 1 atau 2 ya. Ini 2 ini mestinya. Dan perlu diperhatikan di sini M-nya ya berupa bilangan bulat ya. Tetapi tidak untuk pangkat X berupa bilangan negatif, enggak. Ini bilangan bulat positif ya. M 0 sampai tak hingga, M-nya ini 0, 1, 2, 3, 4 ya. Tapi tidak pangkat negatif atau pangkat pecahan ya. Power series untuk begitu. Berikutnya ya kita akan mempelajari teori dari power series ya. Ini kita sudah memiliki alat-alat yang cukup untuk memahami ini setelah pengalaman kita pada diskusi-diskusi sebelumnya. Ini bahasa aslinya saya coba terjemahkan ya. Teori metode power series dan konsep-konsep dasar ya. Secara umum yang dimaksud dengan deret pangkat adalah ini ya. Tadi sudah disebutkan ya. Khusus untuk X 0-nya sama dengan 0, ya, kita memiliki deret pangkat yang lebih sederhana yaitu merupakan pangkat dari X. Pangkat genap ya. Dan 0. X pangkat 0, 1 ya. Jumlah parsial tersebut hingga suku ke N ya. Jadi disebut SNX ya. Karena deretnya sampai tak hingga ya, N ini lebih kecil dari M ya, lebih kecil dari tak hingga N-nya. Jadi kalau jumlahnya 0 ditambah suku pertama, suku ke 0, suku pertama, kedua, ketiga hingga suku ke N ya, itu simbolnya SNX. Kalau dari power series yaitu dari 0 hingga tak hingga dihilangkan SNX ya, maka sisanya yaitu untuk untuk pangkat M-nya ini lebih besar dari N ya kan, yaitu N plus 1, N plus 2 hingga tak hingga ya. Ini Rn ini disebut sisa dari deret pangkat ya, sisanya. Sedangkan SNX adalah jumlahnya hingga suku ke N ya. Ini mungkin saya beri gambaran ya sedikit. Oh, atau ini ada contoh dulu lah sebelum saya beri gambaran grafiknya. Ya, di sini ada contohnya. Ini misalnya deret geometri ya, 1 plus X kuadrat dan seterusnya. Maka S0 itu disebut cuma suku ke 0 kan, yaitu 1. Suku ke 0 itu suku yang pangkat X-nya 0. Maka sisanya adalah X kuadrat, X pangkat 3 dan seterusnya sampai tak hingga ya. S1 berarti memuat suku sehingga X pangkat 1 plus X ini ya. Sisanya R1 adalah X pangkat 2, X pangkat 3, X pangkat 4 dan seterusnya hingga tak hingga. Saya rasa mudah dipahami jika S2 adalah jumlahnya ini 1 plus X kuadrat, maka R2 adalah X pangkat 3, X pangkat 4, X pangkat 5, dan seterusnya hingga tak hingga ya. Gitu ya. Mungkin dengan contoh itu nanti gambarnya sebentar lagi. Ya. Saya rasa ini sekarang mudah dipahami tentang SNX dan RNX. Sisanya ya, dan ini adalah jumlahnya hingga suku ke N. Ya. Jika X sama dengan X1 ya,
maka namanya SNX1 ya. Atau menulisnya jumlahnya N hingga tak hingga ya. N-nya ya, maka simbolnya adalah SX1. Kembali ke sini, kalau ini SNX, kalau yang tadi SX ya, kalau X-nya sama dengan X1 ya, kalau ini totalnya ini ya, ini simbol saja agar mudah nanti mendiskusikannya. Kalau ini disebut SX nah, atau sama dengan kalau ditulis panjang seperti ini ya, kalau ditulis ekspansinya seperti yang kanan ya. Kalau SNX hanya sampai suku ke N, sisanya sama dengan RNX. Mudah kan? Oke. Ini SX ya. Kalau dia konvergen ya, maka sebutannya adalah SX1 ya. Ada nilainya SX1. Ya, dan dikatakan untuk kasus direct konvergen, untuk setiap nilai epsilon positif ada N. N ini lebih besar dari N besar ini lebih besar dari N kecil. Sedemikian sehingga sisanya itu antara totalnya ini dikurangi SN X1 ya. Itu bisa lebih kecil dari epsilon kalau N-nya lebih besar, N besar lebih besar dari ya, ini terbalik nih. Untuk semua N besar lebih besar daripada N kecil. Ya, ini coba dilihat aslinya. Nanti mungkin perlu saya gambar itu. Oh iya. Yo, N itu ya N itu adalah nilai tertentu dari N ya, sehingga sisanya sama dengan epsilon ya. Oke, tentu saja kita bisa memilih N kecil yang lebih besar dari N besar ya, di mana nanti Rn-nya itu lebih kecil daripada epsilon ya. Mungkin ini perlu saya jelaskan. Gambar yang di sini juga ada sih penjelasannya di sini ya, tetapi ini saya rasa saya bisa menjelaskan dengan lebih baik dibanding gambar ini ya. Maaf ini agak sedikit sulit teorinya, tapi sebenarnya kalau sudah dipahami mudah ya. Jadi kalau kita punya sembarang fungsi ya, ini Y-nya, kemudian ini X-nya ya. Nanti dia akan ke fungsi konvergen. Bentar. Direct konvergen ya. Misalnya dia konvergen kepada nilai tertentu ini ya. Nilai tertentunya adalah ini ya. Katakanlah. Nah, ini dia akan semakin dekat lah ke situ. Nah, ini konvergen kepada fungsi tertentu atau nilai tertentu. Kemudian ini adalah mungkin begitu ya. Nah, ini adalah deretnya yang garis tegak, yang garis penuh itu. Kemudian mungkin warna yang lain.
Ya, ini disebut dengan SX. Ya, dia konvergen untuk X tertentu disebut S, tadi SX apa SX1 ya. Nah, SX1 ya dalam hal ini. Untuk X tertentu ya. Ini SX1. Kemudian misalnya kita meninjau pada nilai N tertentu, ini nilainya N, ini N kecil. Nah, maka di sini disebut dengan epsilon ya. Terus di sini ya disebut dengan SN X1. SN besar ya. Ya, kita akan selalu bisa menemukan N yang lebih besar dari N besar ini, N kecil, ya, di mana saja nanti nilainya nilai sisanya yaitu akan lebih kecil daripada epsilon ya. Kira-kira begitu ya. Kita bisa menemukan N di mana saja. Ya, di sini misalnya N-nya, nanti di mana sisanya ini akan lebih kecil dari epsilon kan, sisanya. Ini kita sebut misalnya epsilon aksen, ini lebih kecil daripada epsilon ya. Oke, inilah yang dimaksud ini. Dengan ini ya. Kita akan selalu bisa menemukan N ya, sedemikian sehingga SX1 dikurangi SN kecil X1 lebih besar dari epsilon ya. Pada nilai epsilon tadi ya, N-nya sama dengan N besar ya. Untuk direct convergence selalu begini ya, memenuhi sifat seperti ini ya. Secara geometri hal ini berarti semua SN X1 dengan N lebih besar dari N kecil lebih besar dari N besar, terletak antara SX1 dikurangi epsilon ya. Ini kan sama dengan SNX kan, SX1 kurangi epsilon, kembali ke gambar. Ya. SX1 kurangi epsilon sama dengan sisanya kan, R. Ya. Ini disebut dengan R, apa tadi istilahnya? Rn. Rn besar ya. Rn X1. Rn besar X1 ya. Kita kalau Rn kecil X1 juga lebih kecil. Ya, ini sampai sini epsilon ini sama dengan epsilon aksen itu sama dengan Rn kecil X1 ya. Oke.
Begitu ya, kita selalu bisa menemukan ya untuk deret konvergen n sedemikian ya, sehingga kita bisa memperoleh Rn kecilnya ini, Rn kecil X1 atau epsilon aksen ini lebih kecil daripada epsilon ya. N, berapa N-nya? Ya tergantung epsilonnya ya. Seberapa sisa atau residu yang kita inginkan ya. Kalau sisanya semakin kecil, N-nya tentu semakin besar ya kan. Oke. Ya. Secara geometri hal ini berarti semua Snx1 dengan N lebih besar dari N terletak antara Sx dikurangi epsilon dan Snx ditambah epsilon ya. Ini sama saja, Snx ditambah epsilon sama dengan Sx ya. Sx1 dikurangi epsilon sama dengan Snx1 ya. Oke, ini sedikit saya rubah dari bahasa aslinya karena yang asli ini kayaknya salah ya. Nah, salah dan tidak mungkin ya. Di sini terletak di antara Sx1 kurang epsilon benar, dan Sx1 ditambah epsilon nggak mungkin ya. Karena Sx1 kan total seluruhnya. Maka ini saya ganti dengan Sn X1 plus epsilon ya. Oke. Artinya terletak antara Sx1 dan Snx1. Itu aja. Dan gambar ini saya rubah ke gambar saya yang sebelumnya tadi ya. Yang gambar pakai tangan tadi. Secara praktis hal ini berarti dalam kasus deret konvergen, jumlah Sx1 dari deret pangkat X1 dapat didekati dengan Snx1 dengan keakuratan yang ditentukan dengan cara mengambil N sama dengan N besar ya, cukup besar ya, semakin besar N-nya, N besar, maka dia semakin dekat dengan Sx1 ya. Mohon dilihat lagi gambar saya sebelumnya. Begitulah, mudah-mudahan slide ini bisa dipahami kalimatnya, atau Anda bisa juga melihat ke bahasa aslinya ya. Yang di sini ya. Gambarnya ini bisa pakai ini ya. Ini mestinya Snx1 ya, bukan mestinya ya, bukan Sx1. Oke. Sekarang kita sampai ke radius konvergensi ya. Teori yang berikutnya. Ini yang menjadi bagian penting dari diskusi kita kali ini. Ya. Tentang konvergensi atau radius konvergensi ya. Deret pangkat selalu konvergen pada X sama dengan X0 ya. Untuk bentuk 1 atau X sama dengan 0 karena X0-nya sama dengan 0. Senternya untuk bentuk 2 ya. Jadi kalau kita lihat di sini maka dia akan selalu konvergen jika X-nya sama dengan X0. Karena sukunya ini 0 semua ya, dikalikan 0, yaitu konvergen ke nilai A0. Ya, nanti ada contoh soal yang menuju ke situ ya, menuju jawabannya A0. Atau karena senternya sama dengan X0 dalam hal ini, X0-nya sama dengan 0 untuk kasus persamaan nomor 2, maka dia akan konvergen X-nya sama dengan X0 kan tadi, X-nya sama dengan 0 ya. Gitu ya. Kalau X-nya sama dengan 0 di sini, maka suku-sukunya akan 0 semua, tinggal A0 ya. Dia pasti konvergen
untuk bentuk 1 ini jika X-nya sama dengan X0, kalau untuk bentuk 2 jika X-nya sama dengan 0, karena X0-nya sama dengan 0 bentuk 2 ini. Begitu kira-kira. Oke. Mana tadi? Nah, setelah ini ya. Pertama, deret pangkat selalu konvergen sama dengan X sama dengan X0 untuk bentuk 1 atau X sama dengan 0 untuk bentuk 2. Karena semua suku kecuali suku pertama A0 adalah 0 ya. Suatu kasus perkecualian jika ini merupakan satu-satunya X ya. Jadi satu-satunya jawaban X di mana deret pangkat konvergen, sisanya tidak akan konvergen, maka deret seperti ini tidak memiliki kegunaan praktis ya. Ya percuma ya kalau kita menemukan deret dan dia hanya konvergen pada A0 ya. Itu kurang memiliki kegunaan praktis ya. Jika ada nilai lain selain X0 ya, di mana deret-deret nanti konvergen ya, nanti kita cari yang konvergen sampai deretnya divergen ya, maka di mana deret-deretnya konvergen itu membentuk rentang konvergen ya. Jika interval tersebut terhingga, jadi memiliki nilai tertentu, contohnya adalah deret geometri ya, yang 1 per deret Maclaurin yang 1 seper 1 min X ya. Dia akan konvergen untuk R-nya lebih kecil dari 1 ya. Contohnya begitu ya. Jika interval tersebut terhingga, maka rentang memiliki titik tengah X0 sehingga dapat diekspresikan sebagai ini ya. X kurangi X0 nanti lebih kecil dari R ya. Dia konvergen ya. X-nya ini selain X0 ya memiliki nilai ya. Tapi kalau di luar R contohnya lebih besar dari 1 atau bahkan 1, maka dia tidak konvergen lagi, menjadi divergen ya. Oke, dan deret pangkat konvergen untuk semua X sehingga X dikurangi X0 lebih kecil dari R. Dan divergen untuk semua X sedemikian jika X dikurangi X0 lebih besar dari R. Nilai R disebut dengan radius konvergensi ya. Nanti radius konvergensi dapat diperoleh dengan salah satu rumus ya, menggunakan persamaan A atau menggunakan persamaan B ya. Itu yang akan kita coba nanti aplikasikan untuk mencari radius konvergensi dari suatu power series. Itu ya. Ini tadi gambarnya. Sudah teori selesai, kita akan mencoba menjelaskan dengan soal-soal. Rumus radius konvergensi ya kita kasih nomor 3 ya. Kita bisa menggunakan mana yang lebih mudah antara A dan B. Ya, berikutnya deret pangkat konvergen pada X sama dengan X1 ya. Maka Sx1 itu tentu merupakan suatu bilangan disebut harga atau nilai jumlah deret pangkat dan ditulis dengan Sx1 sama dengan M mulai 0 hingga AMX sama dengan X0 ya. Konvergen pada nilai X1 dan Sx1 jumlahnya ini ya disebut dengan harga ya. Kita sudah mempraktekkan juga sebelumnya dengan Excel ya tentang hal ini. Dan untuk sembarang N akan berlaku, ini sudah kita jelaskan tadi. Sekarang jika deret konvergen
Jika deret konvergen untuk semua X, ya, maka harga R sama dengan tak hingga, ya. Jadi artinya jari-jari konvergensinya, radius konvergensinya tak hingga. Kalau menggunakan rumus 3, maka 1/R sama dengan 0, ya. Karena 1/, tak hingga, ya, itu sama dengan 0. R sama dengan, maka harga 1/R-nya adalah tak 0, ya, kalau R-nya tak hingga. Atau limitnya ini, ganti ya, limitnya ini yang harganya sama dengan 0. Kalau limitnya yang penyebutnya ini berharga 0, maka radius konvergensinya menjadi tak hingga. Itu kan? Mudah dipahami. Nah, sekarang jika jika nilai limitnya ini ada dan tidak 0, maka deret pangkat konvergen pada rentang konvergensi tertentu, ya. Jika nilai dari limitnya ada, maka nilai 1/, limit tadi tentu ada juga, ya. Dan dia artinya memiliki harga R tertentu, ya. Artinya dia memiliki rentang konvergensi atau radius konvergensi. Jika nilai limitnya tak hingga, ya, sekarang yang tak hingga adalah nilai limitnya di bawah, maka radius konvergensinya sama dengan 0, ya kan? 1/, tak hingga kan sama dengan 0. Nah, jika nilai limitnya tak hingga, maka deret konvergen, jari-jari konvergensinya sama dengan 0, atau dia hanya konvergen jika X sama dengan X0, atau untuk kasus pusatnya sama dengan 0, dia akan konvergen hanya pada nilai X sama dengan 0, ya. Dan nilainya sama dengan A0 itu sendiri. Ya kan, kalau X-nya sama dengan 0, ya nilainya A0, ya. Oke, ya, deret-deret yang seperti itu, ya, tidak memiliki kegunaan yang begitu banyak, ya. Untuk yang nilainya tertentu, radius konvergensi tertentu, ya, dia memiliki kegunaan, ya, pada batas-batas tertentu, ya. Tetapi untuk yang deretnya konvergen untuk semua nilai X, ya, maka deret tersebut memiliki kegunaan yang sangat luas, ya. Dan itu biasanya yang dicari, yaitu kita mencari deret yang konvergen untuk semua X, atau paling tidak dia konvergen pada rentang konvergensi pada nilai X1 tertentu, atau biasa disebut dengan memiliki rentang konvergensi, ya. Tapi kita tidak mencari deret yang memiliki radius konvergensi sama dengan 0, karena tidak akan begitu berguna untuk analisa dalam bidang engineering. Kita, ya, akan meningkatkan pemahaman akan rumus radius konvergensi ini, yaitu rumus nomor 3 ini, baik menggunakan rumus yang A maupun menggunakan rumus yang B, ya, dengan mengaplikasikannya, ya. Mudah-mudahan dengan cara aplikasi, ya, akan mudah dipahami lagi, ya, tentang rumus nomor 3. Kita sudah punya, ya, 7 deret yang kita perkenalkan. Deret konvergen kepada suatu fungsi elementer, ya. Seperti terlihat di sebelah kiri ini adalah fungsi elementer atau fungsi-fungsi dasarnya, dan ini adalah deretnya dalam bentuk yang diekspansikan, ya. Kita akan evaluasi, ya, masing-masing deret ini tentang radius konvergensinya, sehingga kita memiliki keyakinan yang lebih lagi
untuk deret-deret yang nantinya akan kita gunakan untuk menjawab soal-soal tentang power series ya. Kita mulai dengan fungsi yang pertama, yaitu tensinya. Yang pertama adalah ya, tentang super X ya. Fungsi elementernya dia itu kalau diekspansikan bentuknya sama dengan satu kemudian plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya ya. Ini adalah jawab dari power series. Bentuk power series tentu sama dengan A0 plus A1X plus A2X kuadrat plus A3X pangkat 3 gitu kan. Ya kalau pengen diekspansikan terus ya bisa lah. Nah itu. Maka ya 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya. Dari sini kita tahu bahwa A0-nya sama dengan 1 ya. AM-nya sama dengan 1 juga ya. Nah, terus ini kita yang tahu. Terus kemudian ya, kita menggunakan rumus yang A. Nah, ini adalah super R limitnya ini. Kalau super R sama dengan yang saya kotak itu ya. Dan maka super R pakai rumus yang pertama sama dengan akar dari M AM ya. Untuk M mendekati tak hingga ya. Jawaban nulisnya. Aduh. Mana tadi? Nah, ini. Loh. Kok loncat sendiri ya? Ya. Kita tulis rumus ini loh. Super R, rumusnya yang saya kotak itu, limit M mendekati tak hingga akar M dari nilai absolut M. Ya, super M sama dengan limit M mendekati tak hingga untuk akar M dari nilai absolut AM. Ya, kita tinggal masukkan, yaitu M-nya mendekati tak hingga, maka akar tak hingga dari AM-nya sama dengan 1. Nah, akar kuadrat 1 ya 1, akar pangkat 3 1 ya 1, pangkat 10 dari 1, karena 1 pangkat 10 tetap sama dengan 1, maka ini sama dengan 1. Berarti R-nya sama dengan 1/1. Sama dengan 1 ya. Kalau kita menggunakan rumus B, ya, yang limitnya 1/R, caranya gitu.
Nah, seper R sama dengan ini ya, yang saya kotak ini, limit AM plus 1 ya, dibagi AM. Ya, sebenarnya kita boleh pilih mana yang lebih mudah ya. Ya, seper R sama dengan limit M mendekati tak hingga ya, dari nilai absolut AM plus 1 dibagi AM ya. Kita ambil M berapa saja, M setelah itu ya tetap 1 ya, karena ini konstan. A0, A1, A2 konsisten sama dengan 1 di deret ini, di deret 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya sama dengan 1, maka kita bisa peroleh di sini ya, sama dengan AM plus 1 itu ya 1 dibagi AM ya 1 sama dengan 1, sehingga R-nya sepernya ya, seper 1 sama dengan 1 ya. Oleh karena itu, radius konvergensi dari deret 1 plus X kuadrat plus X pangkat 3 dan seterusnya, atau nanti konvergen kepada fungsi elementer ini, radius konvergensinya adalah 1 ya. Nilai ini akan benar selama X-nya kurang dari 1 ya. Begitu X-nya lebih dari 1, maka dia tidak konvergen ke fungsi elementer ini lagi ya. Oke. Baik. Sekarang kita bisa mengevaluasi ya, bagaimana dengan fungsi fungsi ini ya, 1 plus X kuadrat bagi 2 faktorial gitu ya, plus X pangkat 3 bagi 3 faktorial dan seterusnya, nanti dia konvergen kepada E pangkat X ya, fungsi elementernya. Kita kerjakan soal yang nomor 2. Ya, yaitu dia merupakan fungsi elementernya nanti konvergen ke E pangkat X, yaitu sama dengan 1 plus X kuadrat dibagi 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial plus X pangkat 4 faktorial gitu kan ya. X pangkat 5 per 5 faktorial plus dan seterusnya ya. Maka ya kita peroleh A0 sama dengan 1 ya kan ini. Nah, kemudian kita juga tahu AM sama dengan seper M faktorial ya kan, seper M faktorial ya. Kita akan pakai rumusnya yang A ya, yaitu seper R sama dengan limit M mendekati tak hingga ya, akar dari M dibagi ini AM ya, nilai absolut dari AM. Oke. Maka ya, ini kalau kita masukkan limit masukkan M-nya sama dengan tak hingga ya, adalah akar tak hingga dari seper tak hingga ya kan ya, akar tak hingga dari seper tak hingga faktorial
Ya, AM jangan 1/m faktorial ya. Maka dibagi 1/, tak hingga saja sama dengan 0, apalagi dibagi 1/, tak hingga faktorial, ini ya pasti ya sangat mendekati 0 ya. Ini akar tak hingga dari 0 ya, berapa ya, sama dengan 0 ya. Ya, oleh karena itu radius konvergensinya R sama dengan 1/0 sama dengan tak hingga. Berarti ini berlaku rumus nomor 2 ya, deret 1 plus X kuadrat per 2 faktorial plus X pangkat 3 per 3 faktorial dan seterusnya akan konvergen ke nilai E pangkat X ya. Berapapun X-nya ini ya. Kita sudah membuktikan di sini radius konvergensinya sama dengan tak hingga ya. B, kalau kita menggunakan rumus B ya, 1/R sama dengan ya, limit M mendekati tak hingga dari AM plus 1 dibagi AM ya, sama dengan AM plus 1 sama dengan 1/M plus 1, 1/, tak hingga plus 1 1 dibagi tak hingga plus 1 faktorial dibagi 1 dibagi AM tak hingga faktorial ya. Terlalu panjang nih, biar menghemat tempat. Ya, sama dengan ini 1/, ini menjadi pembilang tak hingga faktorial dibagi tak hingga plus 1 faktorial ya. Ya, ini sama dengan tak hingga faktorial dibagi tak hingga faktorial dikalikan tak hingga plus 1 ya kan. Nanti ini akan menjadi tak hingga plus 1 faktorial ya. Ini bisa dicoret sama dengan 1/, tak hingga plus 1 sama dengan 0 ya. Ya, kalau begitu ya, nanti R-nya akan sama dengan tak hingga. Nah, artinya fungsi deret 1 plus X kuadrat per 2 faktorial dan seterusnya akan konvergen ke fungsi E pangkat X berapapun X-nya, karena dia radius konvergensinya adalah sama dengan tak hingga.